Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sesi yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, bab taubat. Ada sebuah hadis bahwasanya ini ada di suatu perjalanan gitu ya. Ada seorang A'rabi, ada seorang Badui. Qala al-A'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaqu bihim. Jadi di satu perjalanan itu, ini hadisnya panjang sebenarnya. Jadi ada seorang sahabat bertanya tentang mengusap khuf gitu ya. Bagaimana hadisnya, bagaimana dari Rasulullah gitu kan. Kemudian juga banyak hal yang ditanyakan. Nah, kemudian ditanya juga tentang cinta gitu kan. Bagaimana seorang itu dia ada seseorang, dia cinta gitu ya kepada seseorang tapi dia tidak bertemu dengan mereka gitu kan. Jadi ini berkahnya orang A'rabi gitu ya, orang-orang dusun, orang pedalaman, orang yang ya bukan orang ya bahkan dia saking dari ini ya, saking dari bodohnya gitu ya, karena orang Badui itu gitu, nggak tahu adab sopan santun. Jadi begitu ketemu Rasulullah langsung, "Ya Muhammad," gitu dengan teriak-teriak gitu kan. Padahal dalam Al-Qur'an dilarang memanggil Rasul, tapi Rasulullah sabar gitu. Rasulullah tidak marah gitu. Malah sahabat yang lain, turunkan volume suaramu gitu. Ini kamu di samping Rasulullah, kamu jangan teriak-teriak ya. Biasanya kan kalau para sahabat tuh memanggil Rasulullah itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah gitu. Wahai Rasulullah gitu. Enggak langsung Nabi Muhammad gitu. Bahkan pamannya saja ya, pamannya itu namanya Abbas. Abbas itu pamannya gitu kan, Hamzah gitu ya. Beliau ketika memanggil itu bukan manggil cung gitu kan, bukan karena dia mentang-mentang ponakan gitu ya, dia pamannya gitu. Enggak, dia tetap memanggilnya ya Rasulullah gitu. Jadi tapi orang Arabi ini langsung manggil namanya, ya Muhammad gitu. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di dalam Al-Quran, itu Allah saja memanggil Nabi Muhammad, itu nggak manggil namanya. Tapi kalau manggil nama-nama Nabi yang lain, misalkan kayak Nabi Nuh, ya Nuh, ya kan, wahai Nuh gitu. Kemudian Musa, ya Musa. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim. Gitu kan. Itu banyak sekali ayat di Al-Quran. Jadi Nabi-Nabi itu ketika dipanggil itu oleh Allah itu manggil namanya. Tapi kalau untuk Rasulullah itu enggak. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kan itu kan. Jadi dengan panggilan yang lembut. Ya ayyuhan nabi, kemudian ya ayyuhar rasul, wahai rasul gitu kan. Kemudian hanya ada satu nama Rasulullah itu, tapi Allah tidak memanggil. Maka Muhammadun aba ahadum mirrijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari di antara kalian gitu kan. Karena Rasulullah itu ketika punya anak masih kecil itu meninggal semua. Jadi kita nanti di akhirat dengan Rasulullah itu bukan hubungan keluarga, tapi hubungan umat dengan Rasulnya gitu. Seperti itu. Jadi di akhirat itu seperti itu. Maka Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah begitu. Jadi kalau ini Badui ini ya saking dari tidak beradabnya dia manggilnya itu ya Muhammad sambil teriak-teriak gitu kan. Nah, makanya dimarahi oleh sahabat. Tapi berkat selonong gitu ya kan, berkat selonong dari orang-orang Badui dari orang Badui ini, maka akhirnya ada satu hadis yang sangat-sangat membahagiakan gitu ya bagi para sahabat juga bagi kita umatnya. Ketika dia bertanya tentang seseorang yang ini apa namanya ada seorang cinta kepada satu kaum tapi dia tidak bertemu gitu. Maka kata Nabi almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan ini hadisnya panjang, kemudian lanjutannya khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah itu menciptakan langit ya pada hari di mana Allah menciptakan langit wal ard dan bumi ya. Maftuhan lit taubah. Sejak saat diciptakannya bumi dan langit itu sudah dibuka pintu taubat ya kan. Dulu sebelum ada kita manusia ya kan. Ada jin, ada iblis ya kan, pokoknya ada malaikat gitu, ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang hanya Allah yang tahu, itu sudah dibuka pintu taubat gitu kan. Maftuhan lit taubah, la yughlaqu, dan tidak akan ditutup pintu taubat itu hatta tatlu asyamsu minhu, sampai matahari itu akan terbit dari barat, dari tempat terbitnya, dari tempat terbenamnya gitu. Jadi matahari itu kan terbit dari timur, kemudian tenggelam ke barat gitu setiap hari. Nah nanti suatu saat tuh matahari itu akan dari barat dia, seperti itu. Maka saat itulah sudah ditutup pintu taubat seperti itu. Dalam hadis ini kita bisa mengambil fadlu hubbullah wa rasuluh, ya kan?
keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya, wal akhyar, dan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya kan, ahya wa amwata, baik orang-orang soleh ini, para anbiya ini, orang-orang siddiqin, orang-orang yang soleh, mereka itu hidup ataupun sudah meninggal. Nah, jadi kita ini hendaknya kita cinta kepada orang-orang soleh, para ulama, para aulia, para habaib, kan itu kan, para sahabat Nabi, ya kan, para khulafaur rasyidin, ya kan. Jangan sampai kita seperti mohon maaf, ada golongan-golongan tertentu seperti Syiah yang mereka itu melaknat para sahabat, melaknat Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina Utsman gitu kan, melaknat Muawiyah, sahabat-sahabat yang lain dikafirkan itu. Cuma ada sebagian yang masih Islam seperti Sayyidina Ali, kemudian Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Nah, itu ada pembahasan khusus tentang firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat di dalam agama Islam. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mencintai mereka, dan kita akan kalau kita cinta kepada mereka, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Apa kata Anas? Anas ini seorang sahabat. Ma farahna farhan asyaddu min ma farahna biqaulin nabi. Kita tidak pernah bahagia sebahagia ini ketika kami mendengar satu hadis dari Rasulullah, almar'u ma'an man ahabba. Jadi begitu bahagianya sahabat. Jadi kita hanya mencintai saja itu sudah bisa sama dengan mereka, dikumpulkan dengan mereka, ya kan. Kalau kita misalkan kita orang biasa-biasa, ya, kita mungkin kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, kita jauh sekali, kita tidak punya. Imam Syafi'i itu mengarang banyak buku, mengarang banyak kitab, ya kan. Imam Nawawi mengarang banyak kitab, salah satunya kitab yang kita bahas ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Setiap saat dikaji oleh umat ini, kan, gitu kan, maka pahala mengalir kepada mereka. Mungkin kita juga tidak punya harta yang banyak untuk berderma, ya kan, tapi kita mencintai orang-orang yang dermawan. Jadi kita ini hanya dengan menjadi muhibbinnya saja kita bisa dikumpulkan dengan mereka, gitu kan. Jadi kita cinta kepada misalkan Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya kan. Jadi mereka itu susah-susah untuk jadi orang, ya kan. Mereka itu, ya, itu adalah karunia Allah, gitu kan. Ya, dari berkat keilmuannya itu dia diberikan kecerdasan yang luar biasa, gitu kan. Jadi Imam Syafi'i itu saking dari cerdasnya, beliau itu kalau ke pasar telinganya ditutup. Karena kalau beliau itu mendengar kata-kata orang, pembicaraan orang itu dihafal semua, gitu kan. Jadi saking dari cerdasnya beliau. Bahkan ada orang menjuluki beliau itu kalau dikumpulkan, ya kan, kecerdasan orang separuh bumi itu, ya, separuh bumi manusia, gitu ya. Itu baru sebanding dengan Imam Syafi'i gitu. Saking dari cerdasnya luar biasa, kan itu. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini orang apa ya, ketika mau berguru kepada Imam Malik, beliau itu agar diterima, gitu kan, sebagai muridnya, beliau itu menghafalkan kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu satu jilid itu tebalnya seperti ini, gitu ya. Itu dihafal semua kemudian distorkan. Nah, ini benar-benar orang cerdas ini, kan, itu kan kata Imam Malik, kemudian diangkat jadi muridnya, gitu. Jadi sebenarnya imam 4 itu mereka ilmunya bernyambung, gitu. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu juga berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah, kan itu kan. Maka Indonesia ini banyak menganut mazhab Imam Syafi'i karena beliau itu gabungan dari mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi, gitu kan. Nah, jadi kalau Imam Malik itu Imam Malik hidup di Madinah, banyak hadis di situ. Imam Syafi'i di luar Madinah, maka Imam Abu Hanifah di kalau nggak salah di Baghdad. Jadi kekurangan hadis di sana. Jadi banyak melakukan kias. Nah, ini gabungan antara ahli hadis dan ahlu ro'yu. Nah, itu kan. Dia banyak melakukan kias. Nah, ini. Jadi luar biasa Imam Syafi'i. Kemudian apa kata Anas? Ana ahabbullah wa rasul. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, Abu Bakar dan juga Abu Bakar, Umar. Fa'arju an akun ma'ahum. Aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka. Wa illa ma'amal bi amalhim. Meskipun amalku tidak sebanding dengan mereka, tidak sama. Aku tidak mampu mengamalkan sebanyak mereka. Nah, ini. Kita hanya menjadi muhibbin saja, pencinta para ulama, kita bisa dikumpulkan dengan mereka. Nah, ini fadilah yang sangat luar biasa. Maka kita harus menjadi pencinta para ulama, para syuhada, gitu kan, para orang-orang soleh yang menyebarkan kebenaran, menyebarkan agama Islam. Baik, selanjutnya ini ada sebuah hadis, bahwasanya hadis ini panjang sebenarnya. Jadi ceritanya itu kana fi man qablakum, ya kan. Dulu itu di masa sebelum kalian, kata Nabi itu, rajulun qatala tis'atan wa tis'in, membunuh 99 orang, gitu kan. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, ya kan. Kemudian ketika bertanya, dia ditujukan kepada seorang rahib, ya kan.
dia mencari orang yang alim gitu ya, tapi ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini ahli ibadah, ya kan? Jadi dia ilmunya kurang tapi ahli ibadah. Begitu tanya, saya telah membunuh 99 orang, apakah aku masih ada kesempatan untuk taubat? Maka kata rohib ini ya kan, kata ahli ibadah ini, lah tidak ada lagi gitu kan. Kamu tidak, terlalu besar dosamu, kamu nggak akan lagi ditaubat, kamu nggak akan diterima gitu kan. Karena 99 orang, gimana kalau dia membunuh keluarga yang dibunuh ini, orang ini menjadi tulang punggung keluarga misalkan. Nah ini, jadi jangan pesimis dengan rahmat Allah, meskipun sudah banyak membunuh orang gitu ya, tapi ya kita tetap jangan bunuh. Dosa membunuh itu sangat besar. Membunuh satu orang saja itu di sisi Allah lebih berat daripada hancurnya Ka'bah, ya kan. Jadi begitu berharganya jiwa manusia. Jadi kalau ada orang membunuh dalam Islam harus dibunuh. Secara itu hukuman dalam Islamnya itu. Jadi man qatala nafsan muta'ammid. Jadi barang siapa yang membunuh manusia ya kan, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa, al-aina bil aini, mata dibalas mata, al-anfa bil anfi. Jadi kalau ada orang nonjok kita, ya kita tonjok gitu kan. Kalau ada orang itu, tapi di depan hakim gitu ya. Kalau ada orang menzalimi kita, ya kita balas dengan kezaliman yang serupa. Kalau ada yang membunuh dengan sengaja, kita di hakim itu dia harus dia diberi kesempatan untuk membalas. Tapi waman afa, tapi jika dia memberikan maaf gitu kan, memaafkan, aslah gitu. Jadi kayak memaafkan itu lebih baik. Jadi dia dapat pahala yang besar gitu kan. Tapi pada dasarnya orang memukul kita, ya kita boleh membalasnya dengan pukulan yang sama, yang setimpal gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian orang ini akhirnya membunuh genap 100 orang gitu kan, plus sama rahibnya tadi. Nah, kemudian akhirnya dia tidak menyurutkan niatnya untuk ingin taubat, dia cari lagi. Kemudian fadulla ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada orang alim. Yang tadi itu ahli ibadah, yang kedua ini alim ulama, dia alim gitu kan. Kemudian diceritakan dia, saya telah membunuh 100 orang, bagaimana, apakah pintu taubat saya masih terbuka gitu, apakah saya ada kesempatan taubat gitu. Maka kata orang alim ini, silakan, kamu masih bisa bertaubat selama matahari belum terbit dari barat, selama nafasmu belum sampai di kerongkongan, kamu masih ada kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dinasihati, silahkan kamu pergi ke suatu tempat, kamu tinggalkan tempatmu, daerahmu yang banyak maksiat di situ, banyak orang-orang yang nantinya kamu bisa terpengaruh lagi. Jadi nggak jadi taubat gitu. Jadi kamu pindah kepada suatu tempat yang dia itu, yang tempat ini dia lebih baik bagi kamu. Ini tempat yang baik yang kamu bisa secara lingkungan kamu bisa menjadi baik gitu. Jadi lingkungan yang baik itu bisa menjadikan seorang itu menjadi baik. Teman-teman pergaulan yang buruk itu bisa menjadi buruk. Nah, tapi kalau kita mampu untuk berdakwah kepada orang yang buruk, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat ya kan, kita bisa menjaga diri tidak terpengaruh gitu ya. Kita kuat keilmuan kita misalnya ya. Dan kita mampu untuk berdakwah, kita lakukan dakwah, itu lebih baik kan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang mampu ke diskotik, ke tempat eksploitasi PSK misalkan ya kan, nah ke tempat klub-klub malam, silakan berdakwah ke mereka, ke pasar-pasar, itu lebih baik gitu kan, itu baik kalau misalkan mampu kan itu kan. Nah tapi kalau tidak mampu ya kita berdakwah di sekitar kita, di keluarga kita kan gitu kan. Jadi sebagaimana ada seorang ustadz gitu ya, Gus Miftah, nah beliau itu berdakwah ke tempat-tempat yang seperti itu. Nah itu luar biasa ya kan. Jadi mengajak orang untuk bertaubat kepada Allah ya, bagaimanapun mereka, Allah itu maha taubat, maha menerima taubat kan, seperti itu. Kemudian ketika dia hendak pergi ya kan, dia pergi di tengah jalan itu tiba-tiba meninggal kan gitu kan. Maka belum sampai ini, malaikat itu ini, jadi malaikat rahmat sama malaikat azab itu dia ini berdebat gitu. Ini haknya saya, kata malaikat azab. Soalnya ini belum sempat taubat gitu. Kata malaikat rahmat, enggak, ini sudah niatnya taubat gitu kan, dan dia sudah berjalan gitu. Cuma di tengah jalan dia meninggal gitu. Ini kata malaikat rahmat. Jadi kalau seorang meninggal itu ada dua malaikat gitu kan. Ada malaikat rahmat sama azab gitu, yang akan menerima gitu. Kalau orang ini amalnya baik, maka rohnya itu akan diterima oleh malaikat rahmat gitu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam raudatun min riyadil jannah gitu ya. Taman-taman, salah satu taman-taman surga gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dia akan diberikan nikmat. Jadi azab kubur dan nikmat kubur itu ada seperti itu. Nah, kemudian
eh, maka malaikat ini ada malaikat Jibril kalau tidak salah ya. Maka dia datang ke Allah gitu ya. Kemudian dia menengahi, ada seorang malaikat gitu ya. Di sini nggak disebutkan malaikat siapa, cuman ada seorang malaikat yang dia itu ini datang, kemudian apa namanya? Kemudian dia mengadu kepada Allah, kemudian kata Allah ya disuruh ukur gitu. Kalau gini aja, tengah-tengahnya gini aja, karena ini berselisih antara kalian berdua, silakan diukur dari tempat dia mau berangkat ke tempat tujuannya gitu kan. Kemudian diukur, ternyata setelah diukur itu lebih dekat kepada tempat di tempat tujuannya itu, di tempat yang baik, tempat dia bertaubat, yang akan bertaubat gitu ya. Itu hanya 1 jengkal saja. Kalau dari hadis yang lain itu sebenarnya ini apa namanya, Allah itu mengerutkan bumi gitu ya, mengerutkan bumi karena saking rahmatnya gitu ya, dikerutkan sehingga lebih dekat sejengkal gitu. Padahal sebenarnya lebih dekat masih lebih jauh ke tempat tujuan gitu. Tapi karena rahmat Allah ini, jadi niatnya yang tulus itu ya, dan dia sudah berusaha dan dia sudah berjalan gitu kan, sudah melaksanakan itu. Cuman belum sampai tujuan, belum sempat taubat di sana, tapi Allah sudah menerima dan mengampuni dosa orang tersebut. Nah, itu betapa besarnya rahmat Allah, ampunan Allah gitu kan. Jadi kita tidak boleh putus asa. Bahkan ada pelacur yang dia itu memberi minum anjing dan itu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bahkan kita nggak tahu amal apa yang akan mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan ampunan Allah gitu. Pernah ada juga kisah apa namanya? Imam Al-Ghazali itu ketika ada seorang gitu ya mukasyafah, dia bermimpi bertemu Imam Ghazali. Apa yang membuat kamu bahagia? Apakah karena ilmu kamu, karena tulisan kamu gitu kan, karena ilmu yang kau ajarkan? Kata Imam Ghazali, saya mendapatkan ampunan rahmat dari Allah di kuburan ini, dapat nikmat gitu ya. Itu karena saya suatu ketika ada lalat minum di tempat pena saya gitu, di tinta saya. Kemudian saya biarkan sampai dia puas. Setelah dia puas baru dia dibiarkan pergi, baru saya lanjutkan menulis. Karena sebab ini gitu kan, baru akhirnya dia dapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah apa-apa yang di bumi gitu kan, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari siapa yang di langit, ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita diperintahkan untuk mengasihi, menyayangi para penduduk bumi, baik manusia dan hewan, alam kan itu kan. Jadi orang yang mencintai alam ini akan dapat cinta dari Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang kasih sayang dia akan dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Kemudian dalam hadis ini ada fadilah yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Yang pertama, fadlul ilmi 'alal ibadah. Bahwa ilmu itu memiliki keutamaan ketimbang ibadah. Jadi orang ahli ibadah tanpa ilmu, ya kan? Itu lebih besar pahalanya, kedudukannya di sisi Allah orang yang berilmu gitu. Karena orang yang berilmu dia bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Jadi kita diperintahkan apa namanya, al ilmu qabla al amal. Kita harus tahu ilmunya dulu. Misalkan ilmunya sholat, ilmunya wudhu, ya kan? Kita harus tahu ilmunya, rukun-rukunnya yang membatalkan. Jangan sampai kita ibadah sembarangan, akhirnya ibadah kita menjadi sia-sia, tidak diterima. Misalkan tidak menutup aurat, tidak suci dari hadas, tidak suci dari najis, misalkan ya kan, wudhunya nggak benar, tempatnya kotor, najis. Nah itu bisa membatalkan ibadah kita. Jadi menjadi tidak ini. Maka ilmu dulu baru amal. Nah seperti itu. Jadi orang yang berilmu itu lebih mulia di sisi Allah, lebih berpahala, lebih besar pahalanya kan itu ketimbang orang-orang yang ahli ibadah. Tapi juga orang alim itu dia harus mengamalkan ilmunya kan gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian wa fil hijrati min daril isyani wa maqata'ati ikhwani su. Nah, itu. Jadi ada perintah untuk hijrah dari negara atau dari daerah yang dia penuh dengan kemaksiatan dan memutus, ya kan? Memutus hubungan dengan orang-orang yang ini yang mengajak kemaksiatan, yang berbuat maksiat ya. Kita memutus, jangan sampai bergaul dengan mereka. Kalau kita belum kuat, kalau kita udah alim, udah ini dan kita mampu untuk berdakwah di tengah-tengah mereka dan bisa membawa mereka ke jalan Islam, ke jalan kebaikan, ke taubat, nah itu lebih baik kan seperti itu. Nah itu. Kemudian dan kita wastibdalahum bisuhbati ahlil khairi wassalah. Dan kita
harus mengganti atau merubah pergaulan kita dari orang-orang buruk bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik kan gitu. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita dapat ilmunya, dapat kebaikannya. Sebagaimana dalam hadis itu kurang lebih terjemahannya, jika kita bergaul dengan pandi besi ya kita dapat baunya kan gitu kan. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak ya kita meskipun kita nggak dapat minyak, kita minimal dapat baunya, dapat harumnya, dapat percikannya kan gitu kan. Nih coba minyak misalkan ya kan bisa dapat gitu kan meskipun hanya seusap dua usap gitu kan misalkan ya seperti itu. Kemudian inna dzunub yang selanjutnya adalah inna dzunub bukan. Dalil ala anna al-qadi idza ta'aradatil aqwal indahu yahkumu bil qara'in. Jadi apabila ada seorang hakim ya kan, seorang jaksa, seorang hakim di pengadilan misalkan. Jika ada dua orang yang mengadukan, yang pertama misalkan orang ini berkata gini, orang ini berkata gini, ini yang mana yang benar kita nggak tahu. Maka yahkumu bil qara'in. Maka diambil ininya apa? Bukti-bukti yang mengarah kemana kebenarannya gitu kan. Misalkan kayak dulu itu di masa Nabi Sulaiman itu ada orang. Dia ini anaknya itu ada seorang anak yang dia itu ribut, ini anak saya. Terus kata ibunya satunya, oh ini anak saya gitu. Terus setelah itu sama Nabi Daud dikasih salah satu gitu kan. Terus setelah itu, oh engkau salah, dikasih kepada orang yang ngaku-ngaku gitu, bukan kepada ibunya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, karena dia dibekali ilmu gitu ya, hikmah dia sangat bijak gitu ya. Maka suruh panggil lagi, ya ini nggak betul nih pengadilan ini gitu kan. Keputusan ini nggak benar, hanya dipanggil lagi. Kemudian gini, mana orangnya tadi? Ini kan dua-duanya ngaku anaknya gitu kan. Dia ngaku sebagai ibunya gitu. Ini anaknya jadi rebutan satu gitu. Terus katanya gini aja, anak ini dipotong dua, karena ini sama-sama ngaku, kita nggak tahu mana yang benar kan, mana siapa yang bohong kita nggak tahu, kita potong. Terus kata yang satunya, ya udah dipotong aja. Terus kata ibunya yang ibu yang asli ini ngomong, jangan, hai hakim, ya sudahlah saya relakan aja. Nah, kemudian Nabi Sulaiman, nah ini ibu yang asli itu ini yang tidak rela anaknya dipotong. Mana ada seorang ibu rela anaknya dipotong. Nah, akhirnya diberikan kepada ibu yang asli. Nah, seperti itu. Itu adalah qoro'in, bukti-bukti yang mengarah, ya itu kan. Nah, seperti itu. Indikasinya mengarah kemana, itu fungsinya dari hadis ini gitu ya. Jadi bukti-buktinya apa yang mengarah tadi, oh ini kayaknya diukur aja kalau gitu kan, ini dua-duanya sama-sama mengklaim ini kan, itu malaikat rahmat sama azab, maka diukur dari jarak berangkat sama jarak yang akan ditempuh, yang dituju kan itu. Nah, kemudian wa inna dzunub in azamat fa'afullahi a'zamu minha. Kemudian faedah yang kedua, hikmah yang bisa petik dari hadis ini adalah meskipun dosa kita itu sangat besar, maka afullahi a'zamu minha. Rahmat Allah, mohon Allah itu jauh lebih besar, lebih agung daripada dosa kita, ya kan? Bahkan dalam hadis itu disebutkan, ya benar Adam, ya kan, wahai Adam, lau mala'at dzunubuka ananas sama, ya kan? Jika dosamu itu sepenuh langit, ya kan, sampai langit itu penuh dengan dosamu gitu kan. Jika kamu bertaubat datang kepadaku, maka ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu, maka aku akan menerima taubatmu gitu. Lau anna dzunubuka mala'al ard. Itu ada hadis panjang itu saya lupa, kalau nggak salah riwayat Bukhari itu. Jadi kalau dosa kita sepenuh bumi gitu ya, bahkan sampai langit, kalau kita datang kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, kita beriman kepada Allah dan kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun, ya kan? Maka Allah akan mengampuni. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat mungkin saya carikan hadis itu gitu ya. Kemudian wa imma man sadaqa fi taubatihi wa anna man sadaqa fi taubatihi taballahu alaihi. Jadi orang yang jujur taubatnya, benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertaubat, dia menyesal, dia istighfar gitu kan. Nah, dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi kan itu kan. Maka Allah akan menerima taubatnya kan itu. Insya Allah kan itu kan. Jadi kalau orang sudah dia berbuat kemaksiatan, misalkan naudzubillah ya, misalkan ada yang pernah berzina misalkan, kan dalam Islam itu harus dicambuk baru dia diampuni dosanya kan itu kan. Maka karena ya nggak usah diceritakan kepada orang lain, kita taubat aja kepada Allah. Allah maha mengampuni taubat kan itu. Kita taubat dan kita berusaha dan kita meninggalkan, jangan sampai berzina lagi kan itu kan. Nah, seperti itu. Kalau kita menggibai orang, nah kita bertaubat, minta maaf kepada orang yang kita gibai, kita istighfar kepada Allah, ya kan. Nah, kemudian walau lam ya'mal khair in azama ala fi'lihi. Walau lam ya'mal khairan idza azama ala fi'lihi. Ya kan?
Jadi seorang itu akan dia juga ketika dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan meskipun belum sampai mengerjakannya, kayak orang tadi dia kan niatnya pengen taubat, tapi di tengah jalan sudah meninggal, tapi dia sudah ingin ini kan, belum belum sempat taubat, dia baru di tengah-tengah jalan mau pergi gitu, tapi dia sudah niat sungguh-sungguh untuk mengerjakannya, ya kan, maka dia dapat pahala. Nah ini sebagaimana yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin tentang bab niat. Nah ini jadi niat yang sungguh-sungguh dibarengi dengan dia sudah berusaha kan, dia pergi gitu kan, cuman ajalnya sudah nyampe gitu. Nah, ya udah berarti kan dia nggak tahu, ya sudah berarti niatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kebaikannya itu dia niatnya saja sudah menyelamatkan orang ini. Padahal dia sudah membunuh 100 orang. Bayangkan luar biasa dosanya kan itu kan. Tapi karena dia niat saja, wah luar biasa sudah diampuni dosanya. Kemudian nah ini ada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Lau anna libna Adam." Sekiranya jika bagi anak Adam itu wadiyan min zahab, ada satu lembah, ya kan, yang hidup penuh lembah itu dengan zahab, dengan emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka dia menginginkan lagi lembah yang kedua gitu kan. Ah, ini kok nanggung cuma punya lembah, punya emas satu lembah ini. Kalau ada lagi satu lembah lagi yang serupa gitu, penuh dengan emas gitu kan. Nah, itu. Jadi manusia itu senantiasa serakah dalam kehidupan dunia. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan pernah bisa memenuhi mulutnya, memenuhi syahwatnya kan itu kan, illa turab, kecuali ini apa namanya, debu. Ya, debu di kuburan maksudnya gitu ya. Jadi kalau orang sudah mati ya baru dia tidak lagi mikirin dunia kan itu kan. Jadi kita lihat sudah kaya raya gitu kan, sudah punya pabrik ini, sudah punya ini gitu kan. Mungkin kalau kita lihat ya banyaklah tokoh-tokoh, tidak perlu saya sebutkan gitu kan untuk menjaga kode etik ya. Mereka sudah sangat kaya tapi tetap aja gitu kan pengen lebih kaya dan lebih-lebih lagi. Jadi sultan gitu kan, sekarang muncul banyak sultan-sultan baru gitu kan. Dia pengen lagi lebih lagi kesultanannya kan gitu. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wa yatubullah ala man tab, dan Allah senantiasa menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Dalilu anna insan la yazalu harisun ala dunia, bahwa manusia itu senantiasa dia itu sangat serakah, sangat ingin menginginkan dunia, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya hatta an yamut, sampai dia meninggal. Wa yamtali ujaufahu min turabi qabri, sehingga mulutnya itu penuh dengan tanahku di kuburan gitu kan, sehingga dia sudah dikubur, dipendam dalam tanah itu, baru dia ini nggak mikirin dunia. Illa man latifallahu rabbih, kecuali Allah yang Allah kasih, yang Allah sayangi. Innal insana yambaghi lahu ayyatuba minaz dzunubil ladzi iktarafahu wa in kana kabiran. Jadi jika ada seorang yang berbuat dosa, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya itu sebesar apapun, ya kan? Wala yu'ayyisu dzalika min rahmatillah, dan dia tidak boleh untuk putus asa dari rahmat Allah, ya kan? Karena berputus asa dari rahmat Allah itu adalah kemaksiatan sendiri gitu. Sudahlah dia tidak bertaubat, putus asa lagi, itu dosa yang sangat besar, ya kan? Jadi wala ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun gitu kan. Jadi hanya orang-orang kafir yang berputus asa, di akhirat itu sudah putus asa orang-orang kafir gitu kan. Fa innallaha wasi'ul maghfirah, sungguhnya Allah itu maha luas ampunannya, gitu kan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul," katakanlah wahai Muhammad, "ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu melampaui batas atas diri mereka, ya kan, melampaui batas, banyak berbuat kezaliman, kemaksiatan. Jadi pada hakikatnya manusia itu ketika berbuat maksiat, dia itu menzalimi diri mereka sendiri gitu kan. Karena dia sendiri yang akan dapat balasannya, dapat karmanya, dapat azabnya di akhirat kan, itu kan, menanggung semua itu kan, itu kan. Jadi jangan merasa ketika orang itu berbuat maksiat kemudian dia kok berjaya gitu ya, semakin menindas dia kok semakin berjaya, semakin berbuat zalim kok berjaya. Itu istidraj, ya kan. Jadi apa ya, sebagai bentuk ini biar orang ini nanti di akhirat udah nggak dapat lagi gitu, cuma di dunia saja gitu. Nah seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang asrofu ala anfusihim, yang mereka itu berbuat melampaui batas atas diri mereka,
Apa kata Allah? Ini dipanggil orang-orang yang seperti ini. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lah ini. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Jami'ah, ya kan? Yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Maha mengampuni. Karena Allah nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh kepada Allah kan gitu kan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, Allah itu nggak tersakiti kan gitu. Allah tidak dikurangi keagungannya, tidak berkurang kekuasaannya, keagungannya gitu kan. Justru kita semakin hina kan gitu kan. Maka kita harus banyak bertobat kepada Allah. Allah tidak pernah bosan untuk senantiasa menunggu taubat kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Jadi itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis ya kan, hadis bahwasanya Rasulullah suatu ketika itu ada seorang ya kan namanya itu Ana Imro'ah min Juhainah, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah ya kan datang kepada Rasulullah, wahiyya hublah, dan dia itu hamil minaz zina, karena zina. Jadi ada seorang wanita dia hamil karena zina. Faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan suatu pelanggaran yang ada hukumannya. Itu zina itu kan kalau orang yang belum menikah berzina itu cambuk 100 kali. Ya kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah 100 kali. Allah memulai kalau dalam hal ayat zina gitu ya. Itu Allah memulai dengan az-zaniyatu, pezina wanita dan pezina laki-laki, wazani fajlidu, maka cambuklah 100 kali gitu kan. Tapi kalau karena kenapa wanita itu banyak wanita yang berzina, yang jadi pelacuran itu wanita, dan yang banyak mengundang laki-laki untuk berzina itu adalah wanita. Tapi ketika Allah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu, pencuri ya kan, itu Allah dari pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Jadi didahulukan pencuri laki-laki dulu, karena mayoritas orang yang berbuat kriminal, pencurian, perampokan itu laki-laki bukan wanita kan itu kan. Jadi kata Allah, as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangannya gitu kan. Jadi dalam Islam itu pencuri itu harus dipotong tangannya. Ya, sebagaimana juga orang korupsi ya, koruptor, potong tangan mestinya kan itu. Karena kenapa? Biar ada efek jerah bagi yang lain. Jadi karena dan juga ini akan kelihatan seumur hidup gitu kan. Oh, orang ini pencuri, ya, ini tangannya putul kan itu kan. Nah, gitu. Jadi begitu ya. Dan mencuri itu cuma kalau tidak salah ya sekitar rubu dinar, seperempat dinar ya, sekitar 500.000 sampai sejuta lah mungkin ya. Itu tangan harus dipotong kalau sudah mencuri sebanyak itu. Seperempat dinar kalau tidak salah ya. Bisa dicek lagi nanti di fikih. Tapi kalau ada orang menzolimi, satu telunjuk aja dipotong gitu ya. Misalkan dia menzolimi orang terus telunjuknya dipotong. Oh itu dia kalau nggak mau dipotong juga telunjuknya, dia harus membayar kalau nggak salah 10 onta atau berapa saya lupa ya. Kalau satu jiwa, satu nyawa itu kalau dia mau menebusnya ya ini 100 onta kalau tidak salah. Saya lupa, bisa dicek lagi di fikih. Jadi tangan yang mencuri itu dihargai murah. Jadi cuma seperempat dinar saja. Tapi kalau orang yang dizalimi satu telunjuk saja ini, ya kan, itu sangat dihargai gitu. Enggak hanya dihargai 1 juta, enggak, tapi dihargai sangat luar biasa kan gitu. Jadi kalau kezaliman itu berbeda gitu. Kalau orang menzalimi orang, memotong jari orang ya dia harus potong jari juga. Kalau enggak ya dia harus bayar fidyah, bayar denda kepada orang ini, bukan fidyah, denda ya kan, kepada orang ini. Nah, itu ada dalam bab fikih tersendiri. Saya sudah lupa, udah lama nggak baca fikih tersebut. Tapi besar gitu. Kemudian ya Rasulullah asabtu haddan, ya Rasulullah saya harus dihad ini, harus dihukum gitu kan. Faqimha. Nah, tolong tegakkan kepadaku gitu kan hukuman ini gitu ya. Jadi orang ini sudah menikah tapi dia masih berzina. Jadi harus dipendam segini kemudian dilempar rame-rame sampai dia meninggal gitu kan. Itu namanya rajam. Nah, jadi di masa Nabi itu Rasulullah ketika ada orang seperti ini, Rasulullah tuh nggak langsung menerima. Jadi dalam Islam itu kayaknya kok kejam gitu ada hukum rajam. Rasulullah itu nggak langsung menerima, malah berpaling. Jangan-jangan orang ini gila gitu. Tanya lagi, orang ini gila tak? Kok bisa ngaku-ngaku ini gitu kan? Bahkan ketika itu Rasulullah enggak ya Rasulullah, saya ini benar-benar ini gitu.
seperti orang memasukkan timba ke dalam sumur gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi, oh ya sudah, berarti emang beneran orang ini kan itu kan. Ya sudah, kamu pulang aja dulu. Kamu kan hamil sampai kamu melahirkan. Dan itu kan. Seandainya orang ini itu nggak kembali lagi, karena Rasulullah nggak mencari lagi gitu kan. Mungkin dia selamat, tapi dia kembali lagi. Gitu. Setelah itu disuruh kembali lagi, susui lagi anakmu sampai dia selesai 2 tahun gitu kan. Saya itu, ya Rasulullah saya sudah melahirkan, oh, Rasulullah saya sudah menyusui anak saya. Baru setelah itu orang ini dipendam kemudian dirajam gitu kan. Tapi karena orang ini tulus bertaubat kepada Allah, maka Rasulullah menyolatkannya. Dan ketika Umar itu, ya Rasulullah gitu kan, setelah dirajam itu Rasulullah mensolati. Tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zana. Gitu kan. Apakah engkau mensolati wanita ini sementara dia telah zanat, dia telah berzina? Maka kata Rasulullah, laqad tabat taubatan. Wanita ini telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kalau sekiranya taubatnya ini dibagikan baina sab'ina min ahli Madinah kepada 70 orang Madinah, lawasi'athum, maka taubatnya ini sudah bisa mengampuni 70 orang tersebut gitu kan. Waqad wajadat hal wajadta, apakah engkau bisa mendapati afdalu min anjadat binafsiha lillahi azza wajalla, apakah engkau mendapati orang yang lebih mulia yang dia mau menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya itu tidak kan itu kan. Orang ini sangat mulia kan itu kan karena dia sungguh-sungguh bertaubat. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Dalilu ala annal haddi yukaffiru dzunub. Ala annal hadda yukaffiru dzunub. Bahwasanya hadis ini menjadi dalil. Had itu, pelaksanaan hukuman itu bisa menjadi pengampunan terhadap dosa. Wa annahu yusalla 'alal marjum. Dan orang yang dirajam itu dia tetap disolati. Artinya dia tetap muslim gitu kan. Wa bayani azimit taubat annahu tuhibbu dzunub tajubbu dzam wa in azumat. Bahwasanya taubat itu bisa menghapus dosa meskipun besar dosanya itu kan. Summa amaru biha fahafarolah. Jadi ini hadis yang lain gitu ya. Artinya intinya Allah itu mengampuni dosa orang tersebut karena dia tulus ikhlas, bahkan dia rela menyerahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalan Nawawi. Nah, ini hadis yang lain, ini hadis yang selanjutnya ini adalah ini Khalid gitu ya. Jadi Khalid ini ketika melempar wanita ini itu sampai dengan geram sampai ini sampai dilempar itu. Mahlan gitu kan. Kata Rasulullah pelan-pelan. Ya Khalid pelan-pelan gitu. Kamu jangan penuh kebencian kepada wanita ini. Fawalladzi nafsi biadi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Laqad taba taubatan lau tabaha sahiba maksin laghufir lahu. Dia telah bertaubat. Jika taubatnya ini diberikan kepada seorang pemungut pajak, maka pemungut pajak ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa pajak itu sebenarnya haram dalam Islam. Karena pajak itu mencekik, ya kan? Jadi kita berusaha untuk beli motor gitu kan, tapi dipajaki motor kita, gitu kan. Kita dengan duit kita sendiri beli mobil, dipajaki mobil kita. Beli barang apa saja kita kena pajak, gitu kan. Bahkan sekarang ada lagi undang-undang yang terbaru, anak yang baru lahir itu kena pajak. Jadi orang melahirkan itu kena pajak, itu ada pajaknya. Terus sekarang ada lagi yang heboh itu sembako juga kena pajak. Jadi pajak itu benar-benar mencekik gitu ya. Ini aturan peninggalan Belanda. Jadi Belanda itu ya dengan pajak. Kalau dalam Islam enggak. Islam itu tidak mengenal pajak. Jadi Islam itu apa? Zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya. Ambil. Ya negara itu memaksa orang untuk mengambil orang yang memiliki harta banyak untuk zakat, untuk pajak, untuk zakat ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki harta yang melimpah, ya ada berzakat, dia wajib zakat ya harus disalurkan zakatnya gitu. Dan itu perintahnya khud, ambil, dan itu kan. Kalau Indonesia enggak, pajak itu yang wajib, zakat itu mubah, boleh. Mestinya itu pajak yang haram gitu, dia haram jadi wajib gitu. Nah itu. Jadi kalau apa ya negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah ya, yang mau gimana lagi? Ya kita harus taat gitu. Kita tetap wajib taat, wajib taat bayar pajak karena kita hidup di negara kita yang damai, aman gitu, tentrem meskipun dengan sistem harus bayar pajak gitu karena dan itu untuk infrastruktur negara kita untuk membuat ini. Pada dasarnya itu harus dipungut dari orang-orang kaya, kemudian dari sumber daya alam itu harus dikelola oleh negara, kemudian digunakan untuk kebutuhan rakyat kan gitu kan. Jadi kayak kayak Freeport, Nyomon, kemudian apa lagi ya,
Nah, itu banyak sumber-sumber daya alam yang semestinya dikelola negara. Nah, ini maaf, ini kita harus sampaikan meskipun ini tentang politik. Kita tidak boleh buta politik. Semestinya itu seperti itu. Dan memang seperti itu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi kekayaan alam harus dikelola oleh negara, tidak boleh dikelola oleh swasta atau asing. Karena ini sumber daya alam yang sangat melimpah. Kalau dikuasai oleh asing atau swasta, maka tentu dia menjadi orang yang sangat kaya raya, lebih kaya daripada yang lain. Makanya kekayaan Indonesia ini dikuasai hanya oleh segelintir orang saja. Nah, itu luar biasa. Jadi kata Rasulullah di sini, kalau seandainya apa namanya taubatnya itu diberikan kepada ini, oh ya sudah mau habis, diberikan kepada orang yang pengumpul pajak itu akan bisa terampuni. Baik, ini mungkin terakhir ya, sedikit Mbak ya, ini tinggal 2 slide saja. Jadi ada contoh-contoh istighfar. Ya, jadi kita diperintahkan untuk banyak meminta ampun untuk selain diri kita sendiri juga orang-orang yang beriman gitu ya. Barang siapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin mukminat, maka Allah akan menuliskan setiap orang mukmin dan mukminat itu satu kebaikan. Jadi betapa banyak orang-orang mukmin di dunia ini kan. Jadi ketika kita memintakan ampun, astagfirullah. Misalnya kan dalam Al-Quran, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau doanya Ibrahim, Rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau sebagaimana doa di ketika Jumatan, ya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gitu kan. Jadi kita ketika mendoakan saudara-saudara kita akan dicatat setiap orang mukmin itu satu kebaikan. Kemudian juga ada redaksi istighfar yang lain, yaitu doa yang diajarkan Allah melalui lisannya Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini doa yang luar biasa. Kalau kita berdoa, ya akan membaca zikir ini, kemudian berdoa, maka Allah akan istijabah. Ya kan? Sebagaimana dalam firman-Nya ketika ini, fastajabana lahu, kami ijabahi doanya Nabi Yunus ini, wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'min, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi kalau kita mengikuti para nabi, kita juga akan diselamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus, Allah menyelamatkan juga orang-orang yang mukmin. Nah, ini. Jadi ketika kita ditimpa kesusahan, kekurangan ekonomi, kesempitan, ya kan ditimpa sakit, ya kita berdoa kepada Allah dengan ini. Kita banyak taubat, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini perlu kita amalkan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini adalah sayyidul istighfar. Nah, jadi barang siapa yang membaca doa ini setelah maghrib dan meninggal di malam harinya, maka dia masuk surga. Kalau orang ini membaca 1 kali saja setelah subuh, ya kan, kemudian meninggal di siang harinya, maka dia akan meninggal dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri terjemah dari surah Sayyidul Istighfar ini, dan mudah-mudahan kita mampu untuk melakukan banyak istighfar, bertobat kepada Allah, meminta ampun untuk saudara-saudara kita, untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita ya. Kita banyak dicontohkan banyak istighfar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kita ingin ditulis sebagai orang yang soleh, maka kita harus banyak memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Gitu kan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat berkah dan kita bisa melakukannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu karena dari saya sendiri, karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.